Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang begitu baik sehingga kita bisa beribadah di tengah di rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, buat para hamba-hamba Tuhan yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman. Haleluya. Ini hari kenaikan Tuhan, maka akan saya bicara tentang 4 fakta menarik tentang kenaikan Yesus Kristus. Kita baca dulu judulnya dan saya mau selesaikan sampai 4 poin ya. Karena berikutnya kan gak ada ibadah. Kalau tadi kan ada, kalau sekarang saya plong ya. Jam 3 selesai oke, jam 2 selesai oke gitu ya. Pokoknya plong aja. Tapi enggak, kita hidup harus disiplin ya. Kalau 12:30 biasanya kita sudah lapar, jadi jam 12 lewat sedikit kita udah selesai lah. Ya. Kita baca dulu judulnya 2-3. Menarik kenaikan Yesus Kristus. Ada sesuatu yang menarik. Dan ini adalah peristiwa yang luar biasa. Karena selama ini gereja ya khususnya GBI dan khususnya saya ke gereja kita saja ya saya saja itu kalau Natal wah ada panitianya. Ya, Natal itu ada panitianya. Habisnya pendanaan Natal aja itu ratusan juta. Benar. Ya, Natal itu rata-rata saya itu keluarkan bisa 450 sampai 500 juta setiap Natal. Akhirnya kita balik per 2 tahun yang lalu. Jadi Natal kita buat ya tetap ada panitia, tetap ya enggak mengurangin seperti apa, tapi kita akhirnya alihkan ke Jumat Agung. Selama ini Jumat Agung gak ada panitia Pak Gembala di gereja kita. Jadi per 2 tahun terakhir kita buat panitia. Jadi dana yang selama ini ada di Natal dipakai ke Jumat Agung. Sehingga ibadah Jumat Agung itu luar biasa. Ada drama, ada ini, ada itu. Dan kami puji Tuhan diberi kesempatan sampai bukan beberapa TV ya. Global TV ya syuting ke kita, mengupload itu juga kasih berita beberapa tahun yang lalu itu, 2 tahun yang lalu. Tahun ini sama, kita bentuk panitia untuk Jumat Agung. Ya, dan Tuhan sangat memberkati acara itu. Dan saya berpikir untuk kenaikan gak ada panitia. Jadi gereja kita ibadah 2 kali, ya jam 11 ini nanti jam sore saya baru khotbah. Dan karena saya diminta di sini pagi siang maka saya khotbah sekali jam 5 sore nanti di gereja kita ya. Jadi nggak ada panitia khusus. Cuma saya bilang 3 kali kan jam 7, jam 9, jam 11 kumpul jadi 1 di jam 11. Panitianya berarti adalah penata layan yang ibadah jam 11. Saya udah bilang gitu. Penerima jemaat bla bla. Jadi nggak ada khusus. Yang jam 5 kan ibadah yang jam 2 siang, jam 5 sore sama jam 7 malam. Jadi udah itu yang ibadah yang jam 5 sore, seluruh penata layannya adalah yang ngatur semua. Jadi yang persembahan siapa, pengumuman siapa, dan lain-lain gitu. Tapi Natal sama Paskah enggak begitu. Kita betul-betul 3 bulan sebelumnya ada panitia khusus. Nah kita nanti coba juga kenaikan Yesus juga harus dibuat panitia khusus. Gitu ya. Karena setelah saya mempelajari Alkitab ada fakta-fakta yang luar biasa. Yang sangat menarik tentang kenaikan Tuhan. Ya, ada 4 hal. Yang pertama kita bicara tentang Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Saya enggak akan khotbahkan secara detail, tapi minimal begini. Ini peristiwa yang sangat menarik. Saudara belum pernah membaca Alkitab dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus ngumpulin murid-muridnya. Terus Yesus mengangkat tangan memberkati mereka. Saudara enggak akan pernah temukan. Kalau Yesus menumpangkan tangan mertua Petrus gitu ya. Menumpangkan tangan atas orang yang buta gitu ya. Terus menjamah orang yang kusta. Itu banyak. Tapi khusus 12 murid sebelum Judas itu ciuman racun ya. Ternyata ciuman itu racun, maut. Ciuman maut itu ya. Karena ciuman itulah akhirnya serdadu tahu itu yang dimaksud itu Yesus akhirnya ditangkap. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika
Yesus mengangkat tangan, tidak hanya mengangkat tangan, Alkitab berkata begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kenapa kata berkat, kata blessing ini? Ya, baru keluar di sini secara khusus kepada para murid. Ini pasti ada maknanya. Ini pasti ada tujuannya. Kenapa? Karena memang Yesus mau naik ke surga, berpisah dengan mereka. 3,5 tahun bersama para murid-muridnya. Yesus umur 30 tahun mulai sudah mulai boleh beraktivitas, tradisinya orang Yahudi, dan hanya 3,5 tahun bersama muridnya, dan itu pun ternyata murid-muridnya juga nggak semua bisa menangkap apa yang diajarkan Yesus, nggak semua. Nah, tapi Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, jadi sedang itu artinya sudah melepaskan berkat. Baru ia itu huruf besar, ya, berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Klik. Jadi kata memberkati itu bahasa asli lebih mengacu kepada berkat rohani dan berkat penyertaan. Kita tahu itu nanti sesudah kita membaca kitab berikutnya. Ya, artinya Kisah Para Rasul dan berikutnya kita tahu bahwa ternyata ini masalah berkat ini yang pertama adalah berkat rohani. Kenapa? Karena barusan murid-muridnya itu pada kecewa. Saudara tahu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, benar nggak? Ketika Yesus ditangkap, ya, murid-murid ada di mana pada waktu Yesus disalib? Kabur. Iman mereka rontok, iman mereka hancur. Pengharapan mereka ciut, udah gak ada lagi. Dia pikir, wah, guru ini kan hebat banget ya. Kalau secara politik mungkin karena ternyata kan murid-murid Yesus gak bermain politik. Kalau seandainya kepingin politik, itu ya Yesus itu didorong mungkin jadi raja. Ya toh, jadi kepala pemerintahan, menggantikan Herodes minimal, begitu ya. Karena apa? Karena Yesus ini sangat full power, sangat penuh kuasa. Coba orang mati saja dibangkitkan, orang buta aja bisa melek, orang lumpuh bisa berjalan. Dan mungkin pikiran-pikiran itu bisa muncul saja kepada muridnya, tapi ternyata memang enggak. Tapi mereka itu polos. Ketika dengan kepolosan mereka, Yesus ditangkap, mereka jadi mikir, ini bener enggak nih? Kok barusan aja menyembuhkan orang, barusan saja membangkitkan orang mati, barusan saja cuma 5 ketul roti dan 2 ikan buat makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Artinya minimal 13 ribuan lah. Itu cuma kan. Jadi ini mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi tahu-tahu Yesus seperti lemah, Yesus seperti enggak berdaya. Ketika dia baru berdoa, serdadu-dadu menangkap dia. Dan akhirnya Yesus disesah. Di situ iman murid-muridnya mulai luntur. Gak ada yang berani. Dan saya mengerti, saya bisa memahami itu. Saya juga tidak tahu ya, tapi tolak dalam nama Yesus dijauhkan dari Indonesia. Mungkin kalau kita diperhadapkan juga seperti itu, antara kamu tetap percaya atau tidak, kalau enggak kamu dibunuh gitu ya. Kan dakwaannya kepada Yesus itu kan cuma sederhana. Katanya Yesus itu penistaan agama. Gitu. Yesus itu kan katanya seperti itu. Cuma ditanya apakah kamu Allah? Apakah kamu anak Allah? Apakah kamu gini? Yesus cuma jawab, kamu yang mengatakannya. Kamu yang mengatakannya. Kan cuma gitu, sangkalan-sangkalan. Gak ada perbuatan jahat sedikit pun tentang Yesus. Sehingga melihat kondisi seperti itu, iman murid-murid perlu dikuatkan. Ketika bersama-sama saja, ketika Yesus ada masalah, murid menyangkal. Saudara, ketika akhirnya mereka enggak bersama lagi dengan Yesus, secara fisik enggak bisa lihat. Jadi pasti dibutuhkan yang namanya kekuatan iman. Maka saya menangkapnya ketika Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Ternyata itu betul-betul iman mereka itu dikuatkan.
berkat rohani, tolong diklik. Berkat rohani itu betul-betul disampaikan, dinyatakan, diberikan kepadamu. Sekarang kita tahu, tahunya dari mana? Saudara kalau membaca buku tentang kematian para murid, khususnya 11 murid itu selain Paulus ya, saudara tahu bahwa mereka mengerikan semua. Mereka tidak hanya kalau Petrus kan menyangkal, tidak hanya menyangkal, mereka bahkan menyerahkan nyawanya. Semua murid siap mati demi Yesus. Dan akhir semua kematian dari murid serem-serem. Ada yang dipenggal, ada yang diadu dengan binatang sampai mati, ada yang digoreng. Betul? Ada yang diperlakukan salib. Petrus kan disalib tuh. Dalam riwayat sejarahnya, singkat cerita kan dia maunya kepalanya di atas. Tapi Petrus sadar diri. Enggak. Aku enggak pantas disalib seperti guruku. Salib aku aja, kakiku di atas, kepala di bawah. Kenapa sekarang begitu hebatnya iman mereka? Karena sejak awal ketika Yesus naik ke surga, Tuhan sudah memberkati iman mereka. Yang kedua, Tuhan memberkati dengan bahasa saya itu hal yang jasmani. Pemeliharaan dan penyertaan. Saudara tahu, seluruh perjalanan pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh para murid, tidak ada satupun mereka tidak disertai Tuhan. Tidak dipelihara Tuhan. Semua para murid dipelihara Tuhan. Keluarga mereka dipelihara Tuhan. Dalam perjanjian lama ya, perjanjian lama. Saudara menemukan istri-istri para nabi yang akhirnya miskin. Perjanjian lama. Ada para istri nabi itu minta maaf ya, mungkin ya kita nggak tahu ya itu sejarahnya. Tapi ditinggalkan oleh suaminya dan dalam keadaan yang minta maaf, kekurangan. Tapi tidak saudara akan pernah mendengar di dalam perjanjian baru. Karena apa? Saya yakin wanita-wanita pada zaman itu seperti Lydia kalau saudara ya, itu bisa bekerja dengan tangannya, bisa begini. Dan mereka disertai Tuhan, diberkati. Bahkan para wanita nanti dalam perjalanannya, para rasul pelayanan, wanita-wanita inilah, orang-orang hebat inilah yang membantu ekonominya, membantu menyediakan tempatnya. Artinya saya menangkap sesuatu sejak perjanjian baru. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati orang percaya. Itu tidak hanya imannya yang diperhati, pengharapan yang diberkati, tapi juga penyertaan pemeliharaan hidup orang percaya disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Dan itu yang saya tangkap hari ini. Saya sedang membayangkan, bukankah kita juga mengalami tantangan zaman? Tapi kita bersyukur 2023 kita lewatin ya. Karena waktu itu awal tahun pemerintah termasuk beberapa orang ngomong tahun gelap. Betul? Yes, nyata, fakta itu omongannya. Tapi karena kita orang beriman, kita dipelihara oleh Tuhan. Kita bisa lewatin tahun 2023 dengan baik. Sekarang kita masuk tahun 2024. Dan saya yakin tahun ini pun akan banyak penyertaan dan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kita semua. Itulah makna dari Yesus terangkat. Ternyata Tuhan lepaskan berkat. Ingat itu. Udah semangatnya gitu aja. Memang Alkitabnya ngomong gitu. Yesus terangkat surga. Sebelum Yesus terangkat surga, Yesus mengangkat tangannya. Dia memberkati mereka. Mereka itu siapa? Para murid. Bukankah sekarang saya dan saudara juga pengikut Kristus adalah murid Kristus? Katakan amin. Kita semua juga pasti akan dipelihara. Yang penting imanmu harus teguh. Pengharapanmu harus kuat. Gak boleh kita tinggalin Tuhan. Karena sesuatu kita doa belum didengar kita tinggalin Tuhan. Gak boleh. Pengharapan kita harus teguh sama Tuhan. Katakan amin. Percayalah usahamu, pekerjaanmu, apapun yang engkau lakukan. Tahun-tahun ini justru Tuhan akan berkati engkau. Yes. Saya sudah mulai melihat kesaksian-kesaksian di jemaat. Ya. Kita ini kan jemaat orang menengah ke bawah. 60% lebih. 70% itu kan buruh pabrik Pak Gembala. 70%. Haleluya, ini fakta. Jadi tidak hanya Tuhan Yesus naik ke surga fakta, kisah saya ini fakta. Tapi apa yang terjadi? Nah sekarang ini itu benar-benar dalam nama Yesus. Tuhan kami enggak sedang cerita yang buruk. Tapi benar-benar Tuhan itu bekerja sangat luar biasa. Dengan keterpurukan itu, dengan kondisi yang begitu sulitnya kami. Betul-betul sulit. Pernah sampai
tanggal 16, 18 pengerja nggak terima gajian. Sudah digajinya tinggal 50% pas COVID itu, sampai seperti itunya. Terus apakah pemeliharaan Tuhan gak nyata? Enggak. Saya ceritain dulu, belum titik nih ceritanya ya. Jangan sampai di situ, sampai itu saudara nanti ngenes. Tapi benar, sudah itu kami lewati dengan baik, kami setia saja. Saya memulai lagi ngerekrut beberapa anak muda, keluarga muda yang saya lihat setia. Apa yang terjadi? Sekarang justru mereka dikasih ide-ide, gagasan-gagasan. Mereka sudah mulai menumbuhkan ekonominya. Mereka justru mulai diberkati, mereka mulai ditolong. Dan saya lihat mereka, ini orang tulus tanda kutip. Yang pindah itu bukan berarti gak tulus. Kemungkinan memang Tuhan cabut, kemungkinan. Ya, saya gak tahu ya. Tapi ini benar-benar kenapa memang sejarahnya berbeda. Sejarahnya kalau yang sekarang ini dari pemuritan dari memang saya berkati. 90% yang sekarang ini adalah memang yang saya tumpangin tangan, saya doakan pada waktu pemberkatan nikah. Tapi yang tadi itu memang pendatang baru, yang kami sudah kenal, sudah nikah, sudah apa begitu ya. Agak berbeda memang. Tapi saya enggak bermaksud bahwa itu jelek, bukan. Cuma memang saya lihat penyertaan Tuhan itu nyata. Dan pelihara. Sekarang GBI Bethlehem, dari 4 kali ibadah di masa COVID, justru saya di masa COVID tambah 2 kali ibadah. Sehingga kita ada 6 kali ibadah. Kita tepuk tangan buat Tuhan dong. Kok bisa Pak Pendeta? Nah ini makna kenaikan Yesus ini. Ini sungguh nyata dan real. Kami tertatih-tatih tapi kami tahu sama belajar bahwa kami tidak boleh melihat tanda kutip manusia. Tapi kita harus tetap menghormati bukan jemaat yang punya potensi, punya apa. Tapi jujur memang hati kami sedang mungkin dibersihin gitu kali ya. Harus memang hanya ngandalin Tuhan. Harus hanya berharap sama Tuhan. Dan Tuhan pelihara sampai hari ini. Jemaat masa COVID saya nambah 400 jiwa. Masa COVID itu cuma buruh pabrik. Orang-orang dari daerah yang cari kerja ke Jakarta. Dan akhirnya itulah sekarang kami bina pelan-pelan. Hasil dari meeting kemarin, meeting itu Januari maksudnya evaluasi jiwa baru kan dapat kurang lebih 600 berapa, bertahan 400. Berarti ada sekian persen memang mau berjemaat. Ya, artinya sudah ditelepon ulang yang sudah setahun 2 tahun masih ada nggak di jemaat? Ternyata masih ada. Dan kita mulai libatkan mereka di pemuritan. Dikit-dikit mulai masuk komunitas, sel seperti itu. Saya yakin pemeliharaan Tuhan itu hadir dan nyata dalam hidup kita. Inilah peristiwa kenaikan. Yang kedua, Yesus mengutus dan memperlengkapi orang percaya. Tanda-tanda ini, ayat di atasnya itu siapa yang percaya beritakanlah Injil dan bla 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 ya, sampai ayat 17. Oke, kita baca pelan-pelan. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Terus ayat 19, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang ajaib yang menyertai mereka. Ini keren banget. Ini luar biasa saudara. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Padahal yang dikomunikasikan ngobrolnya itu sama murid. Tapi pernyataannya itu sudah pernyataan eskatologi. Udah pernyataan semacam nubuatan. Bukan lagi murid tapi orang-orang. Orang-orang percaya. Itu berarti tidak hanya murid Tuhan Yesus, tapi semua orang yang percaya, yang siap untuk bergerak melayani, siap diutus, maka hal-hal yang ajaib akan menyertai pelayanan orang percaya itu. Tuhan mau kita semua bergerak. Ayat 20, mereka pun pergilah. Jadi mereka nggak diem. Bahasanya Matius pasal 28 itu, ayat 19 itu, ayat 20. Maka mereka pergi memberitakan itu. Jadi
Kita harus mulai bergerak, nggak boleh diam. Bahasa saya gini lah, bergerak yang pertama itu bukan masalah kaki, tapi masalah hati, masalah kemauanmu. Tuhan, pakai aku ya, untuk aku jadi berkat buat keluargaku. Pakai aku ya, untuk aku jadi berkat buat anak buahku kalau engkau pengusaha. Aku mau supaya aku bisa punya hati mereka kenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Melalui siapa? Melalui saya. Dengan apa? Bukan dengan kita, hai percaya Yesus ya, kalau nggak percaya Yesus kamu masuk neraka. Bukan begitu, bukan begitu. Tapi melalui sikap hidup, tutur kata, perilaku, orang melihat Kristus dari dalam diri kita. Katakan amin. Sehingga itu disebut berita Injil, kabar baik. Injil itu artinya kabar baik. Jadi Injil itu bukan artinya Yesus juru selamat, bukan. Kalau Yesus itu artinya Allah penyelamat. Tapi kalau Injil itu artinya kabar baik. Cuma isi kabar baiknya itu ada keselamatan dalam Yesus. Melalui siapa? Kata Yesus, kamu. Melalui saya. Bahasanya Korintus itu, kita adalah suratan yang terbuka. Orang melihat saya dan saudara ada Kristus. Sampai orang itu bisa mau mengenal Yesus melalui hidup saya. Tapi kalau kita belum lahir baru, kita tidak hidup dalam pertobatan, kita hidup gak jadi berkat, ya gak bisa. Maka ketika Alkitab katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dan Alkitab dengan tegas sebelum Yesus terangkat ke surga, lalu duduk di atas kanan Allah Bapa, Yesus memberkati mereka dengan mengutus mereka. Dan mereka pun pergilah. Artinya semua mau bergerak, memberitakan apa? Injil. Katakan memberitakan Injil. Kita semua harus siap diutus di mana saja. Kalau di jalanan, ya kesenggol mobilmu, di gereja haleluya, di jalanan halilintar. Janganlah, ya di gereja kita ini kayak penata layar hamba Tuhan suci banget. Di luar kayak setan, ngomong kasar, cuma masalah. Aduh saudara, janganlah ya. Kita ini sudah lahir baru, katakan amin. Jadi kita ditabrak. Saya pernah di stop, tidak hanya ditabrak. Saya dengan istri satu tim mau pelayanan pemberkatan nikah di Pluit. Jadi di Heaven itu di sana ada Hotel Aston di pojok itu. Singkat cerita kami lagi situ. Tahu-tahu saya tanpa sadar, kita kan di tol ya jalan nyalip ya nyalip aja toh. Saya nggak tahu nyinggung orang atau enggak, tapi kita memang ya nyalip, memang nyalip. Ya memang waktunya nyalip bukan nggak nyalip. Akhirnya saya salip gitu. Singkat cerita saya kaget saudara. Sekian menit lah, mungkin 200-300 kemudian tahu-tahu ada mobil yang nyalip saya. Langsung berhenti di depan mobil kita. Dep! Kaget kita saudara. Cuma ya kita sudah lahir baru, kita di situ dia turun dari mobil. Dia turun itu anak muda gagah gede. Saya kan gede, dia lebih gede, cuma lebih tinggi ya. Saya udah gede, dia lebih gede. Sudah begitu ya saya nggak turun dari mobil, kan dia yang turun, nyamperin mobil kita. Saya buka kaca, wah udah ngomongnya saudara. Terus saya ngomong gini, salah saya apa ya kok, saya bilang. Saya cuma ngomong gitu doang. Terus dia mungkin agak kaget, dipikir saya marah toh. Dia tuh, salah saya apa gitu. Dia nggak jawab, mungkin karena ngelihat saya kan mau pemberkatan pakai jas. Dilihat mungkin saya anggota dewan kali. kan kita mau pemberkatan satu di mobil tuh. Akhirnya dia tidak jawab saya. Dia tidak jawab. Dia balik ke mobil. Terus saya doain. Saya berharap itu bukan jemaat Hosiana. Saya kan nggak tahu siapa dia. Apa dia kenal saya juga saya nggak tahu. Tapi istri saya saksinya. Saya cuma tanya, salah saya apa? Diberhentikan di tol ini. Di jalan tol, bukan di jalan biasa. Di jalan tol. Makanya kita harus sudah lahir baru. Katakan amin. Kalau udah begitu saya yakin dia pasti akan ada pembelajarannya. Dia mungkin kaget. Oh iya kok ada orang ternyata enggak itu. Dia mikir pasti. Nah saya kepingin hidup saudara itu begitu. Katakan amin. Saya ditabrak itu mobil saya. Ini lebih serem lagi. Di Cengkareng. Namanya juga Cengkareng. Kalau enggak nabrak kurang seru. Ya toh? Itu kita lampu merah. Ya kalau lagi jalan kan enak. Lagi berhenti lampu merah. Dihajar itu mobilnya. Plak pintu saya. Puji Tuhan penyok. Namanya juga ditabrak. Terus kita keluar apa? Sudah keluar, dia keluar.
Dia awalnya nggak mau minta maaf, saya diem aja. Akhirnya dia bilang, kenapa kamu, saya pertanyaannya, kamu ada SIM? Ada Pak. Kamu ada ini, cuma dia ngomongnya lucu, membentengi diri. Pak, ini mobilnya tentara. Omprengan, Cengkareng, omprengan. Saya kan nggak tahu mobil siapa yang boleh saya. Oh enggak, cuma kamu nabrak saya, ini kan lampu merah, berhenti. Terus dia mikir, dia keluarin duit saudara. Keluarin duitnya omprengan tadi, ada mungkin 80.000. Akhirnya saya terima, sudah terima, saya kasih tahu ya. Saya enggak perlu duit ini, saya hanya perlu kamu itu minta maaf. Oh ya Pak minta maaf ya, langsung berlutut nih duitnya buat kamu. Kalau saya kan nggak perlu punya uangnya, kan kita bukan pemalak, bukan? Kita juga uang deh ya, mungkin 80.000 atau uang ratusan gitu ya. Akhirnya saya bukan doa, saya bilang gini, lain kali hati-hati, Tuhan tolong kamu ya. Dia bilang, saya dari Padang Pak. Bilang dari Padang lagi. Tadi mobilnya tentara, sekarang dari Padang. Udah kamu mau dari mana aja, Tuhan memberkati kamu. Baik Pak, baik. Nah dia pergi. Kalau saudara kira-kira mobilmu nih ditabrak, apa yang kau lakukan? Itu yang saya sedang pikirin. kita mau jadi saksi Kristus, kebaikan atau apa, saya yakin dia mikir gak bisa tidur. Percaya saya, dia pasti mikir kok ada ya mungkin orang seperti itu. Oh itu pasti orang Kristen. Orang Kristen itu terkenal kasihnya. Tapi kalau saudara terkenal beringasnya dan melotot matanya, ya saya nggak tahu. Nah, kita bisa menjadi saksi, tapi Tuhan tidak hanya mengutus kita. Yang saya suka bagian itu, Tuhan memberi kuasa mujizat dalam pelayanan kita. Tanda-tanda ini menyertai, artinya Tuhan enggak. Udah kamu pergi sana, enggak. Ada kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada saya dan saudara. Katakan amin. Dan ini yang harus saudara berani mulai praktek. Ya, kalau ini udah banyak kesaksian. Dan saya yakin juga saudara mungkin banyak kesaksian. Jangan suka apa-apa Pak Gembala, apa-apa pendeta, jangan. Kalau ada jemaat yang sakit, ada yang apa, kalau memang itu komunitas sel kita, saudara PKS atau apa, saudara melangkah saja. Terus saudara berani dengan iman berdoa. Tanda-tanda bergerak menyertai orang yang melayani. Kalau saudara di rumah doang, nggak ada tanda-tanda. Mujizat itu nggak ada. Memang tanda-tanda mujizat itu hanya orang yang mau bergerak. Pergilah mereka. Maka Alkitab katakan Tuhan meneguhkan firman dan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tolong dikembalikan ke itu materi. Klik lagi. Oke, coba perhatikan ayat itu. Ayat 20 kita baca. 2-3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala. Dan Tuhan meneguhkan firman itu dengan ya. Jadi kesaksian hidupmu adalah firman, orang lihat Kristus, tapi ada mujizat yang menyertaimu. Ada tanda-tanda. Ada itu. Yang ketiga, saya harus selesaikan. Nah, saya akan bicara agak lama ini ya, mungkin 5-10 menit di sini. Kenapa? Sekarang di luar sana ini ada pengajaran yang mulai kacau. Khususnya namanya Kristen progresif. Pernah dengar itu? Siapa yang sudah pernah mendengar Kristen progresif? Angkat tangan. Oh banyak, oke. Kalau gitu saya teruskan. Kalau enggak saya lewati poin 4. Gitu ya. Oke. Dan apabila, kita baca. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, 2-3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ngomongin tentang surga dulu. Yang disebut tempat menyediakan itu bukan tempatnya nggak ada, bukan begitu. Ini hanya sebuah gambaran filosofi, bahkan surga itu nyata, yang mau diomong hanya itu. Jadi jangan dipikir surga itu hanya ada di pemikiran, terus nggak ada wujudnya, tidak. Walaupun nanti kita dalam alam roh, kita kan nanti udah meninggal, namanya bentuknya tubuh roh.
Bukan berarti yang namanya tempat ini adalah semacam tempat hanya kayak apa, bukan. Saya meyakini Yesus itu tempat yang disebut surga itu memang ada. Gambarannya sederhananya adalah ketika Tuhan Allah membuat Taman Eden. Manusia pertama yang masih kudus, yang masih suci itu kan ditaruh di Taman Eden. Taman Edennya itu ada. Tapi ada beberapa penulis yang, tapi saya mengatakan itu tempat. Nah surga itu tempat. Nah kalau dilihat dari semua cerita Alkitab, karena Yesus naik ke surga berarti surga ada di atas. Nah soal langit baru, bumi baru, katanya bumi nanti surga di bawah, itu urusan lain. Pokoknya sekarang kita bahas kenaikan Yesus dulu ya. Jadi logika normalnya Yesus naik ke surga. Jadi Yesus bukan turun ke bumi. Bukan. Semua catatan Alkitab Yesus naik ke surga. Kata naik berarti ada dia. Nah, itu udah paling gampangnya seperti itu. Jadi di atas sana itu ada surga. Ada. Benar-benar real dan nyata. Untuk menuju surga itu klik, Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Saudara, orang Kristen pegangannya Alkitab. Katakan amin. Tadi pendahuluan yang di pagi tadi, Ibu sampaikan itu. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama selain nama dia, yaitu Yesus. Yang membawa keselamatan. Yesus ngomong, aku jalan, aku kebenaran, dan aku yang bawa hidup. Enggak ada satu orang pun, enggak ada. Enggak ada. Kalau enggak ada ya memang enggak ada. Yang bisa membawa sampai ketemu Bapa, itu artinya surga, ke tempat yang indah itu, ke tempat Yesus berada. Hanya Yesus, gak ada seorang pun. Titik. Jadi kalau Kristen progresif berkata bahwa ada keselamatan di luar Yesus Kristus, itu berarti penyesatan untuk orang Kristen. Tapi kalau untuk orang luar, silakan. Karena ada orang yang mengaku surganya ada di sini, surganya silakan. Tapi bagi orang Kristen gak boleh bimbang. Keselamatan kekal, surga tersedia hanya bagi orang yang percaya kepada Yesus. Titik. Kalau orang menyesatkan bahasa Alkitab, Yesus pernah berkata, gak mungkin gak ada penyesatan. Memang akan ada penyesatan, tapi celakalah orang yang membawa penyesatan itu. Gitu, maka Ibrani pasal 2 ayat 1 kita harus dengan teliti. Kalau kita mendengar apa itu harus diteliti dengan baik. Supaya kita jangan terbawa arus, itu kata Alkitab. Makanya saya mau pastikan dengan kenaikan Yesus ke surga. Memang surga itu nyata dan ada, katakan amin. Tapi jalan menuju itu cuma satu. Gak ada jalan yang lain. Kalau ada istilah di luar, banyak jalan menuju ke Roma. Ya. Banyak jalan juga menuju ke BGBI Hosana Suryo Pranoto ini. Mau dari sana, mau dari sana. Kalau lagi apa itu? Car Free Day atau apa? Puji Tuhan gak bisa masuk sini. Parkirnya di ujung sana. Saya jalan kaki ke sini. Iya toh? Banyak jalan menuju ke Roma. Ya. Tapi menuju surga. Untuk iman Kristen, pegangan kita Alkitab. Hanya ada satu. Iman percaya kepada Yesus. Katakan amin. Maka Roma 10 ayat 9 dan 10. Dengan mulut aku mengaku. Dengan hati aku percaya. Diselamatkan. Hanya dengan mulut. Hanya dengan hati kita percaya. Siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Tanpa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Gak ada keselamatan di luar sana. Kita gak boleh terkecoh itu. Gak boleh. Kita harus firm. Kita harus yakin betul bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Untuk itu poin yang kedua harus diingat. Tuhan utus kita. Untuk apa? Untuk jadi berkat. Dan jangan takut karena ada kuasa, ada tanda-tanda mujizat yang akan menyertai kita semua. Kalau kita semua mau bergerak, katakan amin. Yang keempat, nah ini yang agak sulit, khususnya bagian kedua nanti saya cerita. Karena kita ini sering terpancing, sering emosi sehingga gereja sulit bersatu, sulit sehati, sulit bersama, itu fakta.
Tapi walaupun demikian Alkitab tetap harus diajarkan. Ya, Kisah Rasul pasal 1:4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka sebelum Yesus naik ke surga ini ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Klik ayat 10 dan 14, saya langsung potong saja. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mereka semua diajarkan untuk mengatakan ya itu bla 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 bla. Akhirnya responnya itu ayat 14, kita baca bersama-sama. 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun dalam doa, mereka bersehati. Ini pesan yang Yesus omong. Kamu jangan tinggalin Yerusalem ya, kamu tunggu di loteng itu. Kenapa? Karena Roh Kudus akan dicurahkan nanti hari Pentakosta. Ya, 10 hari sesudah ini. Tapi yang kedua, sehati. Kenapa itu? Nanti kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2, mereka bersehati mendengar pengajaran Rasul-Rasul. Mereka bersehati untuk apa? Berdoa. Jadi bersehati dan berdoa bersama ini penting. Ini yang saya mau sampaikan, pesan kenaikan Yesus. Baru Yesus naik tuh. Saya rindu di keluarga, di komunitas kecil, kita bangun namanya kubu-kubu doa. Katakan amin. Ini pesan yang sangat luar biasa. Tapi sulitnya juga luar biasa. Karena kita bisa amin, tapi besok ngumpulin 2-3 orang doa aja. Itu gak segampang yang kita sedang ngomong. Itu faktanya ya. Makanya ini benar-benar luar biasa. Kenapa semangatnya dari doa ini? Adalah karena ada turunnya Roh Kudus. Jadi semangatnya doa bersama bukan untuk ngobrol-ngobrol, bukannya sekedar makan minum, apalagi ngomongin gembalanya, ngomongin pengerjanya, atau jemaat, nggak ada ceritanya. Semangatnya adalah supaya ada kuasa, dunamis bahasa Alkitabnya itu. Artinya adalah satu otoritas ilahi, yaitu Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Tapi bukan hanya pribadi, bersama. Kalau pribadi, saya yakin gak ada masalah. Saudara bisa doa pribadi, tapi bersama itu yang gak gampang. Saya mau, bahasa saya sebenarnya kalau saya menangkapnya gini, saya gak mau yang mengalami lawatan Roh Kudus itu di gereja, anggap aja jemaat kita ada berapa, 400, 500, hanya 20 orang, enggak. Kalau memang jemaat di sini ada 500, 600, 700 orang, semua jemaat mengalami kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Enggak boleh salah satu, enggak boleh. Semangatnya adalah bersama dalam doa. Kita tingkatkan, kalau saya naikkan pengertiannya adalah keintiman. Sebenarnya hari-hari ini Tuhan mau kita intim. Intim yang pertama adalah satu dengan yang lain, kompak. Intim yang kedua adalah saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Inilah pesan sebelum Yesus naik ke surga. Jangan tinggalin Yerusalem ya. Kalau mengerti, memahami makna filosofi Yerusalem. Yerusalem itu adalah pusat ibadahnya orang Israel. Yerusalem itu adalah disebut juga Zion. Bukan Zionis ya. Zion itu adalah keluarga orang-orang percaya. Jadi sebenarnya dirindukan komunitas Yerusalem, lambang pemerintahan, simbol keagamaan, simbol kekeluargaan. Itu menjadi simbol yang kompak dalam doa. Ada simbol rohani yang kuat di situ. Dan saya kepingin makna Yesus naik ke surga, seluruh jemaat rohaninya meningkat.
hubungan dengan Tuhannya, keintimannya dengan Tuhan, diterjemahkan juga dengan sesama, itu menaik. Itu bagus. Dan sehati, bahasa sehati itu artinya apa yang menjadi keinginan bersama. Itu harus, kan contohnya Pak Gembala rapat ini, ada 10 orang. Dari 10 itu mungkin bisa 2 orang gak setuju. Tapi saya kasih tahu, kalau 8 orang sudah oke, sepakat, yang 2 gak boleh ngerekel. Gimana sih, gak boleh gitu. Sehati itu walaupun saudara akhirnya ditolak, tapi akhirnya harus sejalan dengan apa yang hidup bersama tadi. Gak boleh ngerekel atau menang sendiri, gak bisa begitu. Hidup bersama itu harus sehati. Supaya apa? Gereja ini akan terus bergerak menjadi besar. Kalau kita tekun di dalam doa, membangun keintiman dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kita semua sehati. Ada program apa, ada kegiatan apa. Dulu ya, dulu. Tapi sekarang udah gak ada. Dalam nama Yesus sudah hilang. Apa itu kini? Dulu itu ada jemaat, kalau kita mau contohnya bangun gereja gitu aja, mau renovasi. Ada omongan gini, duit lagi. Gitu saudara, kaget saya. Kan sama sekali gak bermaksud itu uang buat kita, gak ada. Buat pendeta juga, tidak buat siapa. Ini kan hanya renovasi. Tapi puji Tuhan ketika jemaat mulai bertumbuh, cara berpikirnya, imannya, udah gak ada. Justru ketika ini sekarang ini, kan kita lagi renov ini. Nanti kalau saudara lewat gereja kita, sedang udah mulai ada stagger. Karena kita mau rubah model depannya itu, semacam itu. Jadi gak ada sekarang, bahkan nanya, kok kita gereja gak direnovasi, gak dicet-cet, nah itu mulai bener. Saya kepingin itu, kita semua juga begitu. Ada program apa di sini? Program. Jangan begitu saudara. Kalau memang kita sudah sehati sepakat punya program apa, kita bergerak bersama. Katakan amin. Semangat kenaikan Yesus justru semangat doa bersama, sehati. Itu baru nanti Roh Kudus dicurahkan. Klik kesimpulan, udah selesai, tenang. Jadi fakta menarik ini harus kita ingat. Jadi kenaikan Tuhan Yesus minimal di pendahuluan saya, tahun depan GBO sana, pokoknya ada panitia khusus. Saya lagi berpikir di situ gereja. Ini enggak ada, saya serahin kepada jam ibadah. Mulai besok kayaknya enggak. Karena ini memang kenaikan keren juga. Ini runtutan peristiwa yang ada di dalam Alkitab dicatat yang harus dirayakan. Katakan amin. Ini kan harus dirayakan. Coba kalau Yesus di bumi terus berarti hanya di Yerusalem. Ya istilahnya itu. Walaupun Yesus dalam bentuk roh udah manusia tubuh kemuliaan. Tapi ternyata Yesus naik. Dan ingat, saudara renungin sedikit gitu. Oh iya ya, kenaikan bicara Tuhan memberkati saya. Udah gitu aja. Iman saya diberkati, pekerjaan saya diberkati, rumah tangga saya diberkati. Tuhan mau mengutus saya dan memperlengkapi saya. Tuhan, saya siap jadi saksi. Saya siap jadi berkat. Saya siap. Tuhan menjamin bahwa surga itu nyata. Dan surga itu hanya melalui Yesus. Untuk itu saya tidak akan goyah dengan ajaran A, B, C, D. Enggak. Saya hanya berpegang pada Alkitab. Dan ketika bicara kenaikan, ada pesan yang terakhir. Supaya kita bertekun di dalam doa. Kita sehati satu dengan yang lain. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa
ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Worship leader, singer dan musik saja dengan lembut naikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya hadir pasti diutus Tuhan, karena hamba Tuhan di tempat ini mengundang saya untuk khotbah. Tapi lebih daripada itu, saya yakin juga saya pasti akan dipakai Tuhan untuk mendoakan setiap jemaat yang mungkin mengalami pergumulan, mengalami masalah, mungkin mengalami kelemahan iman, mungkin perlu mujizat. Dan ini saatnya, karena ketika Yesus naik ke surga, justru Yesus melepaskan berkat. Berkat rohani, berkat jasmani, melepaskan otoritasnya dengan tanda-tanda yang ajaib, melepaskan kasih kuasanya supaya semua orang termasuk orang percaya hari ini mengalami berkat dan mujizat yang dari Dia. Untuk itu jika ada di antara Bapak Ibu yang mau didoakan, dari mimbar ini saya akan berdoa buat saudara yang sungguh-sungguh mengalami pergumulan, sungguh-sungguh juga ingin mengalami mujizat dan berkat dalam usaha pekerjaan, dalam keluarga, dalam harapan dan cita-cita. Saya mau berdoa buat saudara. Jika ada di antara saudara yang mau didoakan, angkat tanganmu dari tempat duduk saudara. Tuhan, hamba mengangkat tangan. Begitu banyak jemaat yang mengangkat tangan. Hamba mengimpartasikan doa berkat kepada mereka. Apa yang menjadi pergumulan dan beban-beban mereka. Hari ini, hari peringatan kenaikanmu ke surga. Namun sebelum engkau naik ke surga, 2000 tahun yang lalu engkau mengangkat tanganmu dan memberkati jemaat. Untuk itu hamba melepaskan berkat kepada mereka. Yang sakit dijamah disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Usahanya, pekerjaan yang sedang bermasalah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Rumah tangganya yang bermasalah, engkau berkati dan pulihkan dalam nama Yesus. Masa depan dan harapan, doa-doa yang belum terjawab, hari ini biarlah kami mengingat engkau. Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami dengan tanda-tanda yang ajaib. Dan aku berdoa ada mujizat, ada berkat buat jemaat yang telah mendengar firman dan percaya kepada firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Turunkan tanganmu. Tuhan, hamba berdoa berkat buat gerejamu di tempat ini, buat Pak Gembala, buat tim, buat para hamba Tuhan, para pelayan, buat majelis, jemaat yang setia. Biarlah gereja ini menjadi gereja mercusuar. Dari tempat ini banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Hamba rindu gereja ini menjadi besar, diberkati, dan memberkati, berdampak. Tuhan berkati, itu yang hamba bisa lakukan, yang hamba bisa doakan. Tuhan berkati sekali lagi firman-Mu untuk jemaat-Mu, untuk kami semua pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.